Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jabar Hawali Alzabi dengan NIM 1030324001008 dari kelas IT 4802. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya mengenai sub CLO 3 kalkulus, yaitu yang turunan. Kita lihat soalnya. Nomor 1, kita dikasih grafik. Nah, soalnya apakah fungsi fx kontinu dan terdiferensial di titik berikut. Yang pertama, x sama dengan min 1. X sama dengan min 1 itu tidak kontinu karena ada lompatan atau sudut tajam pada X sama dengan min 1. Kita lihat gambar, di sini ada lompatan. Jadi ini tidak kontinu. Karena tidak kontinu, maka tidak terdiferensial di titik X sama dengan min 1. Kenapa? Karena salah satu syarat terdiferensial yaitu harus kontinu. Jadi ini karena tidak kontinu, maka tidak terdiferensial. Nah, yang kedua itu X sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0, kita lihat ini kontinu karena tidak ada lompatan dan tidak terdiferensial karena memiliki sudut tajam di titik X sama dengan 0. X sama dengan 0, ini 0. Ini kontinu karena tidak ada lompatan, tapi tidak terdiferensial karena ini ada sudut tajam. Patahan. Nah, yang ketiga ini X sama dengan 1,5. 1,5 ini kontinu dan terdiferensial karena tidak ada lompatan dan tidak ada sudut tajam. Kita lihat di 1,5 sini, ini nggak ada lompatan, nggak ada sudut tajam juga, jadi ini cekung ke atas ya. Nah, yang ke D ini X sama dengan 2. Kita lihat, X sama dengan 2 ini kontinu. Kenapa? Karena tidak ada lompatan dan tidak terdiferensial karena memiliki sudut tajam. Lihat. Di 2 ini kontinu karena tidak ada lompatan dan ini tidak terdiferensial karena ini ada patahan. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Kita dikasih fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x tambah 2. Tentukanlah A turunan fungsi fx. Oke, turunan fungsi fx dari x pangkat 3 min 3x plus 2 yaitu 3x kuadrat min 3. Terus yang B, kemiringan garis singgung di titik 1,0. Kemiringan garis singgung, kita tadi udah dapat f aksen x-nya sama dengan 3x kuadrat min 3. Jadi kita tinggal masukin f aksen 1 sama dengan 3 kali 1 kuadrat dikurang 3. 3 kali 1, 3 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi kita dapat kemiringan atau M-nya sama dengan 0. Lanjut yang C. Yang C ini persamaan garis singgung di titik 1,0. Di 1,0, nih, persamaan garis singgungnya kita masukin Y kurang Y0 sama dengan M dikali X dikurang X0. Kita masukin, kita substitusi Y dikurang 0, 0 sama dengan M-nya tadi kita dapat 0. 0 dikali X dikurang 1. Nah, karena ini 0, ini udah pasti 0, kita tinggal pindah yang ini. Y sama dengan 0. Jadi kita dapat persamaan garis singgungnya yaitu 0. Yang ke D, persamaan garis normal. Persamaan garis normal di titik 1,0. Kita cari dulu kemiringan garis normalnya kan sama dengan min 1 per M. Terus kita substitusi, M-nya sama dengan 0, maka tidak terdefinisi. Jadinya persamaan garis normal vertikal, sehingga X-nya sama dengan 1. Terus yang ketiga, kita dapat fungsi 1 per 3 X kuadrat dikurang 1 per 2 X pangkat, 1 per 3 X pangkat 3 dikurang 1 per 2 X kuadrat min 2X plus 1. Kapan benda tersebut bergerak naik? Oke. Ini kita turunin dulu, jadinya dapat X kuadrat min X min 2. Terus kita cari, kita ini, X min 2-nya ini kita faktor, jadi X min 2 dikali X plus 1. Nah, terus kita dapat nih, pemecahan 0 atau titik kritisnya, X sama dengan 2, terus X sama dengan min 1. Kita buat di sini, 2 kesana ini pasti lebih dari 0. 2, 3, 4, tuh. Ini min 1, min 2, min ini, plus positif. Nah, di bagian sini ini negatif. Karena tadi pertanyaannya kapan benda tersebut bergerak naik,
Maka kita carinya yang F aksen lebih dari 0. Yang lebih dari 0 kan berarti yang ini tanda plus. Jadi kita dapat dari negatif tak hingga, koma 1, gabungan 2, koma tak hingga. Itu yang bergerak naik. Kemudian yang B, kapan benda tersebut bergerak turun? Bergerak turun yaitu F aksen kurang dari 0. Berarti yang ini kita ambil. Dari selang, dari selang min 1, koma 2. Terus soal yang C, kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke atas? Oke. Cekung ke atas berarti F double X lebih dari 0. Pertama kita dapat tadi yang turunan pertama itu X kuadrat min X min 2. Kita turunin lagi jadinya 2X min 1. Kemudian kita buat sama dengan 0. Jadinya 2X min 1 sama dengan 0. Tinggal pindahin ini. Yang angkanya X sama dengan 1/2. Jadi kita dapat. Jadi di sini kita dapat X-nya sama dengan 1/2. Nah, di sini pertanyaannya cekung ke atas. Kalau cekung ke atas berarti lebih dari 0. Kita dapat 1/2 sampai tak hingga. Untuk yang D, kapan lintasan tersebut cekung ke bawah? Cekung ke bawah berarti kurang dari 0. Nah, kita sama aja kita tadi, cuman di sininya kita ambil yang kurang dari 0. Maka jawabannya dari interval negatif tak hingga sampai 1/2. Terus yang tentukan titik maksimum dan titik minimum yang dilalui oleh benda tersebut. Oke. Yang pertama kita pakai turunan pertama F aksen X, yaitu X kuadrat min X min 2. Terus kita buat kayak gini, kita lagi X min 2 X plus 1. Nah, kita dapat titik kritisnya. Titik kritisnya itu X sama dengan 2 dan X sama dengan min 1. X sama dengan 2 ini sebagai nilai minimum dan X sama dengan min 1 itu maksimum. Terus kita tinggal substitusi di nilai di fungsi fx. Di fungsi fx kita masukin yang maksimum dulu, min 1 f min 1 sama dengan 1/3 dikali 1 min 1 pangkat 3 dikurang 1/2 dikali min 1 pangkat 2 dikurang 2 kali min 1 ditambah 1. Nah, terus jadinya begini. Min 1/3 dikurang 1/2 ditambah 2 ditambah 1. Jawabannya min sama dengan 13/6 jawabannya. 13/6 ya, enggak min. Terus kita masukin yang 2. Yang nilai minimumnya. 2. 1/3 dikali 2 pangkat 3 dikurang 1/2 dikali 2 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2 kali 2 ditambah 1. Nah, bentuknya jadinya 8/3 dikurang 2 dikurang 4 ditambah 1. Maka nilainya min 7/3. Nah, di sini kita dapat nilai X dan dapat nilai Y-nya. Ini nilai Y. Titik maksimumnya min 1/13/6. Terus titik minimumnya itu 2, min 7/3. Nilai Y. Oke, lanjut yang F. Yang F tentukan pada titik mana benda tersebut berbelok. Oke. Tadi kita kan udah dapat titik belok pada F aksen. Nah, ini kita udah dapat yang nilai tadi kan. X sama dengan 1/2. Ini X-nya 1/2, berarti kita tinggal cari yang Y. Kita masukin lagi fungsi X-nya sama dengan 1/3 X pangkat 3 dikurang 1/2 X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 1. Tinggal substitusi F 1/2 sama dengan 1/3 dikali 1/2 pangkat 3 dikurang 1/2 dikali 1/2 pangkat 2 dikurang 2 dikali 1/2 ditambah 1. Nah, jadi 1/24 dikurang 1/8 dikurang 1 ditambah 1. Hasilnya min 1/24. Jadi titik belok ini terjadi di titik 1/2, min 1/24. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.